Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Khairi Najib dengan NIM 2211205 dari Prodi PAI kelas 4G. Di sini saya akan membacakan Arab Melayu mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Istri-istrinya, istri Nabi berjumlah 11 orang. Pertama, Khadijah anak Khuwailid, kedua Saudah anak Zam'ah, ketiga Aisyah anak Abu Bakar, keempat Hafsah anak Umar, kelima Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah, keenam Ramlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan, ketujuh Zainab anak Jahash, kedelapan Zainab anak Huzaimah, 9 Maimunah anak Al-Harsil Al-Hilaliyah, ke-10 Juwairiyah anak Al-Haris, ke-11 ialah Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, yang artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak-anaknya, anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Fatimah, kelima Ummu Kulsum, keenam Ruqayyah, ketujuh Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maryah, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Ikhtisar Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul, dan 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai. Sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya.
Keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Hasil usahanya sebelum wafat, ia telah dapat menghasilkan, pertama, mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman, mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya, mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti, yang mulia, patuh beragama, cerdik, pandai meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.